Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, kali ini gue akan lagi reaksikan lagi tentang film-film. Sebenarnya spoiler ya, spoiler film yang gue reaksikan gitu loh ya. Kita nobar bareng lagi, jangan lupa kopinya ya. Jangan lupa juga dibanya makanannya, karena kita akan nonton lagi yang terbaik. Itu pun juga gue kasih buat semuanya. Oke ya, kali ini gue akan lagi reaksikan film, ada Dynasty Warrior. Nah, jadi game ini sendiri sebenarnya film ini sendiri sebenarnya adaptasi dari game ya. Mungkin ada pernah menjalankan di PS1, PS2 apa ya. Ya kan, kalau PS1 ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak salah deh. Ya, PS2 ya paling ada PS2 ya. Paling sering PS2 Dynasty Warrior. Di situ ada Liu Bei, Lu Bu, Zhuge Liang. Oh, semuanya ada. Paham ya tentang dinasti 3 negara. Ya, gitu loh. Nah, ini langsung dibuatkan filmnya di Hong Kong lagi. Jadi Dynasty Warrior sendiri ini adalah film aksi fantasi Hong Kong yang akan datang, atau dalam arti sudah datang sekarang ini di 2021 berdasarkan video game dari Jepang dengan judul yang sama, Koei Tecmo ya. Itu dari nama game itu sendiri kan ya, apa namanya, pemilik dari game itu sendiri. Nah, film ini disutradarai oleh Roy Chow. Film ini juga memintangi anggota dari aktor aktris dari negara Tiongkok ada, Hong Kong ada, Taiwan ada, Indonesia enggak. Sebagai penonton aja, tapi nggak apa-apa lah, peminatnya ternyata banyak di Indonesia kok ya. Dan juga ada juga namanya Louis Ko, Carina Lau, Wang Kai, Tony Yang, Han Geng, Justin Chung, Gunazar, dan Ray Lui. Film ini sudah keluar ya, sebenarnya rilis di 2019 tapi sempat pending lah kalau nggak salah. Nah, intinya di sini film ini sendiri, mungkin kalau misalnya lu para maniak PS2 atau para maniak untuk Dynasty Warrior, di sini ada dijelaskan tentang Lu Bu, Dongzuo, Lu Bu ada. Lengkap banget, bahkan kuda merah juga ada loh bro. Oke, betul-betul seperti jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Langsung aja kita masuk ke videonya. Ayo, oke, langsung. Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita mengenai kisah nyata legenda pertarungan para kesatria terkuat di negeri China sebelum periode 3 kerajaan dimulai. Film ini diadaptasi dari sebuah game terkenal berjudul sama, yaitu Dynasty Warriors yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Roy Chow, diperankan oleh Louis Ko, Guli Nasha, Wang Kai, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Dynasty Warriors. Semangka Cinema Recap. Keren ini. Ini adalah kisah tentang legenda para kesatria terdahulu di negeri Tiongkok, di mana pada masa itu para kesatria tumbuh semakin kuat di setiap pertempuran, menyerap energi kosmik dan membuat mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka terlahir untuk memimpin pasukan dan saling menentukan arah tujuan dunia. Mereka adalah manusia terpilih. Pada masa itu, di penghujung akhir dinasti Han, perang-perang melawan para pemberontak berkecamuk di mana-mana. Agar bisa bertahan, pemimpin dinasti Han menyerahkan kekuasaan pada pemimpin-pemimpin daerah untuk menumpas para pemberontak. Periode sejarah ini disebut era sebelum 3 kerajaan berdiri. Pada suatu hari, di balik pegunungan, puluhan ribu pasukan kerajaan Han bertempur melawan puluhan ribu pasukan pemberontak yang disebut pasukan Sorban Kuning. Dalam perang ini, pasukan kerajaan Han dipimpin oleh Jenderal Perang Dong Zhuo. Dengan gagah perkasa, dia dan pasukannya bertempur melawan para pemberontak Sorban Kuning yang dipimpin oleh Zhang Jiao. Zhang Jiao adalah seorang penyihir tingkat tinggi. Dia menggunakan ilmu sihirnya sehingga membuat matahari tertutupi awan dan membuat para pasukannya disurupi oleh iblis sehingga tidak bisa mati. Mereka menjadi pasukan mayat hidup yang sulit ditumbangkan. Seketika pasukan kerajaan Han kewalahan dan diambang kekalahan. Jauh di atas bukit, 3 orang kesatria melihat kejadian tersebut. Karena memiliki rasa patriot yang tinggi terhadap negara, mereka bertiga bermaksud membantu Dong Zhuo dan pasukannya menumpas para pemberontak Sorban Kuning. Yang 3 itu siapa tadi? Lihat ya, sorry ya. Itu ada Liu Bei, ya kan, Guan Yu kalau salah. Ya, Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang. Mereka ini tiga bersaudara nih. Brother gitu loh.
Tiga kesatria ini adalah Liu Bei, itu kan Liu Bei kan? dan Guan Zhang Yu. Fei. Nah, Zhang Tiga Fei. kesatria itu melesat menaiki kuda masuk ke dalam arena pertempuran. Widih. Dengan kemampuan bertarung yang tinggi, mereka bertiga bisa membunuh puluhan musuh Hancurin dalam semua. sekali tebas. Mereka bertiga berjuang membantu pasukan si kerajaan Dong Zhuo Han belum melawan tahu. para pemberontak. Tiba-tiba datang ya. Tiga kesatria memfokuskan target mereka Wih. pada pemimpin pemberontak. Liu Bei berhasil memanah pemimpin pemberontak Zhang Jiao. Liu Bei sendirian Bus. bertarung melawan Zhang Jiao. Dengan mudah, dia bisa mengalahkannya. Zhang Jiao terguling menuruni bukit. Matahari pun kembali muncul, menandakan pengaruh sihir Zhang Jiao kini telah sirna. Merasa sudah kalah, Zhang Jiao lalu kabur membawa pasukannya untuk mundur. Peperangan ini pun dimenangkan oleh pasukan kerajaan Han. Menang-menang juga Penasaran dengan aksi tiga kesatria itu, sang jenderal Dong Zhuo secara pribadi menemui mereka. Namun, setelah mengetahui kalau tiga kesatria ini tidak memiliki jabatan apapun dan hanya kesatria jalanan biasa, sikap Dong Zhuo malah merendahkan mereka bertiga. Dia pergi meninggalkan tiga kesatria itu tanpa berterima kasih sedikitpun. Tengil gaya Jauh di songong atas Dong bukit, Zhuo. seorang komandan perang yang bernama Cao Cao dengan seksama memperhatikan peperangan Gila, barusan. Cao Dia udah seolah-olah panggil itu. memikirkan sesuatu. Singkat cerita, setelah kematian Zhang Jiao, kelompok pemberontak sorban kuning kini telah musnah. Namun hal itu tidak serta-merta membuat dinasti Han menjadi tentram dan damai. Terjadi kekacauan di dalam istana. Mereka saling berebut kekuasaan. Melihat kesempatan itu, Jenderal Dong Zhuo menawan putra mahkota Nggak di mana-mana, kerajaan Han emang. Berebut dan kekuasaan itu era nggak di kegelapan mana-mana. pun dimulai kembali. Di dalam istana, Dong Zhuo dengan semena-mena melengsarkan Raja Muda Kerajaan Han, Liu Bian, dan menggantikannya dengan Pangeran Liu Xie yang dia jadikan sebagai boneka. Dong ini Zhuo mah. melantik dirinya sendiri menjadi Perdana Menteri dan berkuasa atas semua urusan negara. Dong Zhuo juga mengeksekusi mati setiap orang yang menentang perintahnya. Gila. Di momen ini, amarah Cao Cao memuncak melihat tindakan Dong Zhuo yang semena-mena. Di malam harinya, saat makan malam, para menteri berkeluh kesah mengenai tindakan Dong Zhuo barusan. Mereka menangis meratapi nasib mereka sendiri. Kenapa gua ada di Dong Zhuo sini, tega gitu ya? menyakiti Kaisar Liu Xie dan bercicik tinim dengan permaisuri dan para selir. Tindakan Dong Zhuo sungguh semena-mena. Di saat yang lainnya hanya bisa meratapi nasib. Di sana, Cao Cao bertekad akan membunuh Dong Zhuo dengan tangannya sendiri. Keren, Cao Cao tidak Allahu peduli apapun Kafi resikonya jatuh. demi untuk kembali menegakkan kejayaan dinasti Han. Cao Cao yang muak berada di antara para pengecut yang bisanya cuma menangis itu pun kemudian pergi dari tempat tersebut. Di dalam kota Xixian, sang gubernur sedang memeras Liu Bei yang saat ini diakui oleh warga menjadi pelindung kota karena kemampuannya dalam bertarung dan melindungi mereka dari kejahatan. Wah, Liu Bei diminta-mintain ya? menolak memberi uang sogokan pada gubernur dan hal itu membuat sang gubernur menjadi marah. Tidak disangka, hal ini malah membuat warga kota memberontak dan menggantung sang gubernur yang korup itu di atas pohon. Di tengah-tengah keramaian, dari jauh Guan Yu. datang pasukan Han mengepung tempat tersebut Han kok menolong sang pasukannya warna gubernur. merah ya? Pasukan itu mengincar Liu Bei dan yang lainnya. Mereka bertiga pun terpaksa untuk kabur. Mereka berlari masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, mereka bertiga menyusuri lembah dan berencana pergi menuju Gunung Pendekar karena mereka mendengar info kalau di Gunung Pendekar berkumpul aliansi para jenderal jadi perang bangun yang aliansi menentang sekutu kezaliman nih ya. Dong Zhuo. Liu Bei yang setia pada Rencananya. pemerintahan dinasti Han sangat membenci kelakuan Dong Zhuo dan ingin menggulingkannya. Mereka berkuda menyusuri hutan. Tidak disangka kejadian aneh terjadi. Mereka tersesat di dalam hutan yang aneh. Kabut-kabut tebal menyelimuti sekitar mereka. Secara tiba-tiba, mereka masuk ke dalam dunia aneh yang dipenuhi cahaya kunang-kunang. Tiba-tiba senjata yang mereka pegang terserap oleh bumi dan menghilang. Di depan mereka berdiri seorang nenek tua yang secara ajaib mengenal asal-usul mereka bertiga. Kita panggil saja wanita itu Nenek Milf. Liu Bei bertanya pada Nenek Milf, apa benar di Gunung Pendekar berkumpul 18 panglima perang untuk merencanakan pemberontakan melawan Dong Zhuo. Liu Bei ingin bergabung dan memulihkan kondisi istana. Meskipun berat karena Dong Zhuo saat ini dilindungi oleh seorang jenderal perang terkuat tanpa tanding yang bernama Lu Bu. Tidak disangka, Nenek Milf ternyata mengenal Lu Bu. Ia menjelaskan kalau awalnya Lu Bu adalah seorang petarung biasa. Namun Lu Bu memiliki sikap yang dingin dan kejam. Lu Bu adalah sosok pembunuh berdarah dingin. Lu Bu selalu menebarkan ketakutan kemanapun dia pergi. Meski memiliki penampilan yang biasa, sejatinya Lu Bu adalah iblis. Dahulu kala, Lu Bu merebut tombak pusaka dari tangan Nenek Milf. Lu Bu lalu membunuh ayah angkatnya sendiri, Jenderal Ding Yuan, dan seketika menjadi pemimpin dari puluhan ribu pasukan. Kagum dengan kemampuan Lu Bu yang luar biasa, Dong Zhuo mengangkat Lu Bu menjadi jenderal perangnya dan menghadiahinya kuda tercepat dan pasukan terbaik. Namun cerita kesaktian tidak membuat tiga kesatria itu gentar.
Liu Bei lalu bertanya mengenai seorang komandan perang yang bernama Cao Cao yang saat ini menjadi trending topik. Tak disangka Nenek Milf ternyata juga tahu segala hal mengenai Cao Cao. Nenek Milf bercerita kenapa Cao Cao menjadi trending topik. Setelah melihat semangat Cao Cao yang ingin membunuh Dong Zhuo, seorang menteri memberikan sebilah belati yang bisa membelah besi kepada Cao Cao dan menyuruh Cao Cao menggunakan belati itu untuk membunuh Dong Zhuo. Saat ada kesempatan, melihat Dong Zhuo tertidur di depannya, Cao Cao berniat menikam Dong Zhuo dengan belati. Namun keburu Dong Zhuo bangun. Cao Cao yang kaget pun pura-pura kalau dia menghadiahi belati super yang mampu membelah besi itu pada Dong Zhuo. Cao Cao kemudian pergi. Lu Bu yang sadar kalau Cao Cao datang mencoba membunuh Dong Zhuo bergegas mengejar Cao Cao yang pergi keluar istana menggunakan kuda. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Cao Cao terkena 2 panah yang menancap di tubuhnya. Cao Cao dikejar oleh Lu Bu hingga keluar dari istana, melewati kota hingga masuk ke dalam hutan. Dengan tombak petirnya, Lu Bu mencoba menghentikan Cao Cao. Namun Cao Cao yang gesit berhasil menghindari semua serangan Lu Bu. Lu Bu yang kadung emosi mengerahkan kemampuannya untuk membelah hutan. Longsor lepas pun terjadi. Menyadari tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari serangan itu, Lu Bu kemudian pergi. Tidak disangka, ternyata Cao Cao masih bisa hidup. Dia ditolong oleh sepasang suami istri. Karena tidak mampu menemukan jasad Cao Cao, Dong Zhuo menyuruh anak buahnya memasang papan pengumuman barang siapa yang menyerahkan jasad Cao Cao akan mendapat imbalan yang sangat besar. Berita itu sampai di telinga sepasang suami istri yang menyelamatkan Cao Cao. Mereka menyerahkan Cao Cao kepada pejabat setempat. Cao Cao pun berhasil ditangkap. Seorang pejabat setempat yang bernama Chen Gong berniat untuk mengeksekusi Cao Cao saat itu juga. Namun di sana, Chen bertanya, kenapa Cao Cao memberontak? Bukankah selama ini Perdana Menteri Dong Zhuo selalu memberinya hadiah? Kenapa Cao Cao malah cari mati? Cao Cao lalu menjawab kalau dia tidak takut mati. Cao Cao hanya ingin mengembalikan kedamaian di dinasti Han seperti semula. Dia tidak tega melihat rakyat menderita di bawah pemerintahan Dong Zhuo. Tidak disangka, Chen juga merasa kalau pemerintahan Dong Zhuo sangatlah kejam. Chen lalu berniat untuk membantu Cao Cao dalam upaya menumbangkan pemerintahan Dong Zhuo. Chen meninggalkan keluarga dan jabatannya untuk pergi bersama Cao Cao. 3 bulan pun berlalu. Cao Cao mengajak Chen mengunjungi keluarga pamannya untuk mendapatkan tempat perlindungan. Sesampainya di sana, Cao Cao melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Terlihat rona ketakutan di antara mereka. Paman sempat menyinggung soal hadiah yang sangat banyak jika berhasil menangkap Cao Cao. Hal itu membuat Cao Cao resah. Paman Cao Cao kemudian berpamitan pergi ke kota bermaksud membeli anggur untuk menjamu mereka berdua. Saat sedang istirahat, Cao Cao merasakan kejanggalan. Dia mendengar sepupu-sepupunya mengasah pisau dan berkata akan menyembelih 2 babi. Cao Cao berpikir 2 babi yang dimaksud adalah dia dan Chen. Cao Cao kemudian bermaksud untuk keluar. Tak disangka, pintu ruangan itu terkunci. Cao Cao pun semakin curiga. Cao Cao curiga pamannya berbohong untuk pergi membeli anggur, padahal akan melaporkan keberadaan dirinya pada petugas. Cao Cao yang emosi kemudian mendobrak pintu dan membantai semua orang yang ada di sana tanpa terkecuali. Setelah semua orang yang ada di sana tewas, di sudut rumah, Cao Cao melihat 2 ekor babi yang masih hidup. Dia pun sadar kalau ternyata keluarga pamannya memang berencana akan memotong 2 ekor babi. Ternyata dia telah salah membunuh orang. Dan pintu yang sebelumnya terkunci ternyata diakibatkan karena di atas pintu terdapat kunci otomatis dari dalam. Cao Cao yang kebingungan lalu mengajak Chen untuk pergi. Di depan, Cao Cao bertemu dengan pamannya yang ternyata benar-benar berbelanja anggur di... Gila loh. Gue juga tadi berpikir seperti itu loh. Maksudnya gue berpikirnya dibilang tadi keluarganya dia tuh membelot dibilang gitu loh. Untuk masanya ngebunuh Cao Cao gitu loh. Dan ternyata benar-benar dilindungin. Gila lu, gue juga terbawa di sini di film. Aduh, gila. Keren, lanjutlah. Kota untuk menjamu mereka berdua. Tidak disangka, di momen ini Cao Cao malah membunuh pamannya sendiri sambil meneteskan air mata. Di pinggir sungai, Chen bertanya kenapa Cao Cao membunuh pamannya sendiri. Cao Cao kemudian menjawab kalau dia tidak membunuh pamannya, suatu hari nanti pamannya akan mengumpulkan orang untuk membalas dendam pada dirinya. Dan hal itu akan membuyarkan fokusnya pada satu tujuan mulia, yaitu menggulingkan pemerintahan Dong Zhuo. Apa bedanya? Cao Cao tidak peduli dicap sebagai penjahat seumur hidup, asalkan tujuannya bisa tercapai. Apa bedanya sama Dong Zhuo? Cao Cao ini kalau misalnya kayak gini gitu loh. Yang tujuannya katanya jadi untuk menyatukan negaranya gitu kan. Mendamaikan negaranya, tapi dia mempunyai sifat seperti Dong Zhuo. Ya kan, semua yang dikenalnya bila membelot menjadi pengkhianat dibunuh.
Dong Juo pun seperti itu. Cuma lebih parahnya Cao Cao. Keluarganya pun dan pamannya pun dibunuh. Malam harinya, saat sedang istirahat, Chen yang kesal dengan sikap Cao Cao membunuh keluarganya, berniat menikam Cao Cao dengan belati. Namun ternyata urung dia lakukan. Belati itu menancap di pohon dan Chen pergi meninggalkan Cao Cao sendirian. Hal ini membuat Cao Cao sadar bahwa tidak ada yang namanya sahabat sejati. Namun Cao Cao percaya bahwa langit akan memberinya aliansi untuk mewujudkan cita-citanya. Secara ajaib, kabut tebal kemudian datang di tempat di mana Cao Cao berada. Nenek Milf mengatakan kalau dia percaya Cao Cao memiliki kekuatan istimewa. Saat Cao Cao sampai di hutan itu, Nenek Milf memberinya pedang pusaka. Saat bertemu Cao Cao, Nenek Milf mengatakan kalau Cao Cao memang ditakdirkan untuk menjadi raja. Cao Cao lalu pergi membawa pedang pusaka dan siap membentuk pasukannya sendiri. Di kota Chenliu, Cao Cao menemui ayahnya Cao Song. Cao Cao membujuk ayahnya agar mendukungnya membentuk pasukan untuk melawan Dong Zhuo. Selebaran pun diterbitkan dengan semangat meruntuhkan kezaliman dan mengembalikan kejayaan dinasti Han. Secara cepat, banyak orang yang ikut mendaftar menjadi tentara di bawah komando Cao Cao. Cao Cao pun seketika menjadi jenderal perang yang memimpin 20.000 pasukan. Nenek Milf kemudian menghadiahi Liu Bei dan yang lain berbagai senjata pusaka. Saat mereka terbangun, mereka melihat berbagai senjata pusaka menancap di depan mereka. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Di dalam Gunung Pendekar, berdatangan puluhan ribu pasukan dari segala penjuru. Mereka adalah orang-orang yang menolak kezaliman Dong Zhuo. Dan sampailah 3 kesatria sampai di sana. Meskipun memiliki undangan untuk masuk, ternyata penjaga gerbang melarang mereka untuk masuk karena mereka tidak memiliki pasukan. Sempat terjadi ketegangan, lalu dari belakang muncul Jenderal Cao Cao ada di sana membawa pasukan. Cao Cao menyuruh penjaga gerbang mempersilahkan 3 pendekar itu untuk masuk karena mereka memiliki semangat yang sama, yaitu menumbangkan kezaliman Dong Zhuo. Di dalam gua di Gunung Pendekar diadakan rapat untuk menyusun strategi melawan Dong Zhuo. Aliansi itu dipimpin oleh Jenderal Besar Yuan Xiao yang memiliki paling banyak pasukan di antara mereka. Yuan memberitahu jika saat ini Dong Zhuo sudah menyadari kekuatan mereka dan mengirim 150.000 pasukan untuk menyerang persembunyian tersebut. Saat para jenderal akan meminum darah rusa sebagai simbol awal dari perjuangan mereka, Liu Bei angkat suara dan menyatakan diri untuk ikut dalam peperangan ini. Saat ditanya asal-usul 3 kesatria itu, para jenderal tertawa karena mereka bukan siapa-siapa. Yuan bertanya, jika mereka tidak memiliki pasukan, apa yang bisa mereka sumbangkan untuk peperangan nanti? Liu Bei lalu menjawab kalau pasukan tidak berarti apa-apa baginya. Dia dan 2 adiknya itu memiliki kesetiaan yang sangat tinggi, kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia yakin bisa membantu memenangkan pertempuran ini. Melihat semangat itu, Cao Cao membujuk Yuan untuk mengikut sertakan mereka bertiga dalam pertempuran ini. Liu Bei bersedia mengorbankan segalanya karena ternyata dia memiliki darah keturunan pemimpin dinasti Han. Liu Bei tidak ingin tangan leluhurnya dikotori oleh kelakuan Dong Zhuo. Mereka bertiga pun resmi bergabung di dalam aliansi. Beberapa saat kemudian, Cao Cao mengeluarkan dekrit kaisar. Dia mengatakan kalau kaisar muda menulis dekrit itu dan menyelundupkannya keluar istana. Semua orang yang ada di sana pun sontak bersujud mendengar Cao Cao membacakan dekrit yang berisi perintah untuk membunuh Dong Zhuo yang zalim. Salah satu jenderal bertanya, apakah benar dekrit itu asli dikirim oleh kaisar? Tak disangka, Cao Cao malah tertawa. Ternyata itu adalah dekrit palsu. Cao Cao mengaku kalau dia sendiri yang menulisnya. Cao Cao menyebut, apa benar mereka yang ada di sana benar-benar berjuang untuk kepentingan kerajaan? Siapapun bisa membuat dekrit seperti itu, dan jika mereka menang, tidak ada yang meragukan keaslian dekrit tersebut. Sebaliknya, jika mereka kalah, meskipun dekrit itu asli, maka tidak ada artinya sama sekali, karena kaisar yang saat ini menjadi boneka tidak melakukan pergerakan apapun. Mengetahui banyak sekali orang yang mengincar kepentingan di sana, Jenderal Yuan berkata, barang siapa yang mampu memasuki ibu kota Luoyang dan menyelamatkan kaisar lebih dahulu, maka dialah yang akan ditunjuk menjadi panglima besar pasukan kerajaan. Jenderal Sun Jian lalu bersemangat dan meminta izin untuk melakukan gelombang serangan pertama. Beberapa hari kemudian, di dalam istana, Dong Zhuo mendapat laporan jika pasukan Sun Jian telah menembus 3 garis pertahanan menuju ibu kota. Dong Zhuo yang marah kemudian memerintahkan Jenderal Hua Xiong memimpin pasukan menyerbu pertahanan musuh. Di dalam Gunung Pendekar, Cao Cao menemui Guan Yu yang sedang bermain catur. Cao Cao memuji strategi Guan Yu dan berniat ingin merekrutnya menjadi bawahannya. Tidak disangka, Guan Yu menolak dan menyatakan hanya setia kepada kakaknya, Liu Bei.
Mereka berdua lalu mendapat laporan kalau pasukan musuh berhasil memukul mundur pasukan Sun Jian dan pasukan musuh kini sudah ada di depan gunung tempat persembunyian itu. Pemimpin pasukan musuh, Hua Xiong, menantang duel 1 lawan 1. Di dalam ruang rapat, Cao Cao menyebut jika Hua Xiong memanglah kuat, namun dia masih jauh jika dibandingkan dengan Lu Bu. Jika mengalahkan Hua Xiong saja tidak mampu, maka mereka lebih baik menyerah saja. Jenderal Yuan lalu mempersilahkan siapapun yang ingin pergi melawan Hua Xiong, dia akan memberi hadiah. Jenderal Yu Se kemudian muncul berniat pergi melawan Hua Xiong. Yu Se turun ke medan pertempuran, namun tak disangka dengan mudah Hua Xiong berhasil memotong kepala Yu Se hingga terlempar masuk ke dalam gua. Yuan lalu berkata barang siapa melawan Hua Xiong akan mendapat 100 pel emas dan 30 kuda. Jenderal Pan Feng kemudian turun melawan Hua Xiong. Hal yang sama pun terjadi. Dengan mudah Hua Xiong memenggal kepala Pan Feng dan melemparnya ke dalam gua. Jenderal Yuan lalu mengatakan akan menggandakan hadiahnya untuk siapapun yang mampu mengalahkan Hua Xiong. Beberapa jenderal maju, namun mereka masih saja tidak mampu mengalahkan Hua Xiong. Hingga akhirnya Liu Bei memerintahkan Guan Yu untuk maju. Cao Cao kemudian mengambil secangkir anggur yang masih hangat sebagai tanda penghormatan. Guan Yu menolak meminum anggur itu saat ini. Guan Yu berjanji akan meminum anggur itu setelah dia berhasil membunuh Hua Xiong nanti. Guan Yu kemudian pergi. Sesampainya di bawah, Guan Yu langsung berlari bertempur melawan Hua Xiong. Guan Yu mampu menandingi kemampuan Hua Xiong dan dengan mudah Guan Yu memenggal kepala Hua Xiong. Hal itu membuat semua pasukan Hua Xiong ketakutan dan kabur. Guan Yu pun kembali. Di dalam gua, Guan Yu meminum anggur yang diberikan oleh Cao Cao yang ternyata masih hangat. Jenderal Yuan yang kagum dengan kemampuan Guan Yu memerintahkan anak buahnya melayani Guan Yu dengan layak. Guan Yu lalu berkata, jika ingin memberi hadiah, maka berikanlah pada Liu Bei, karena dia hanya akan pergi bertarung atas perintah Liu Bei saja. Cao Cao kemudian meminta Jenderal Yuan memberikan penghargaan yang layak pada Liu Bei dan dua saudaranya. Saat itu juga, Jenderal Yuan mengangkat Liu Bei menjadi komandan pasukan. Liu Bei pun bersedia. Gara-gara Guan Yu Di tempat lain, pasukan Sun Jian masih melancarkan serangan di salah satu benteng menuju ibu kota. Di dalam istana, Don Zuo murka karena salah satu jenderalnya tewas terbunuh oleh orang yang bernama Guan Yu di saat anggurnya masih hangat. Itu adalah hal yang memalukan. Ditambah-tambah, pasukan Sun Jian kini hampir membobol benteng ibu kota. Don Zuo kemudian menyiapkan 500.000 pasukan bersiaga di jalur masuk Hulao yang merupakan gerbang masuk ibu kota Luoyang. Dan sebagian pasukan lain berjaga di sisi lain kota. Sementara dirinya dan beberapa jenderal memimpin 150.000 pasukan di sekitar istana. Beberapa saat kemudian, Lu Bu menembakkan anak panah hingga masuk ke dalam gua tempat pasukan Yuan bersembunyi. Itu adalah surat deklarasi perang dari Lu Bu. Di luar, Lu Bu menyiapkan 30.000 pasukannya untuk berperang. Malam harinya di dalam gua, Jenderal Yuan menyebut saat ini hanya tersisa 8 panglima perang yang bergabung di dalam aliansi. Yang lain kabur ketakutan. Saat ini pasukan aliansi hanya tersisa 200.000 orang saja. Kalah jumlah jika dibandingkan dengan musuh. Cao Cao kemudian berkata, untuk apa mereka bergabung jika ternyata mereka takut pada Lu Bu? Karena dalam perjuangan ini, pertarungan melawan Lu Bu memang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya di dalam istana, secara sepihak, Don Zuo memindahkan ibu kota negeri Han yang sebelumnya berada di kota Luoyang berpindah ke kota Chang'an. Di sekitar pegunungan, Lu Bu yang sedang beristirahat mendengar suara tangisan dari jauh. Dia pun mendekatinya. Di sana dia melihat seorang wanita yang mencoba menceburkan diri ke dalam danau hendak bunuh diri. Lu Bu pun mendekat dan mencegah wanita itu melakukan aksi bunuh diri. Di pinggir danau, Lu Bu bertanya, kenapa wanita itu ingin bunuh diri? Wanita itu lalu menjawab kalau seseorang melamarnya dan ayah angkatnya menerima lamaran itu. Sedangkan dia sendiri tidak menyukai laki-laki yang melamarnya karena kelakuannya yang buruk. Lu Bu lalu memberikan segel pribadi miliknya pada wanita itu dan berkata, jika orang itu mengganggunya lagi, tunjukkan saja segel itu dan berkata, kalau dia adalah wanitanya Lu Bu, maka tidak akan ada seorang pun di dunia yang berani mengganggunya lagi. Lu Bu jatuh cinta pada wanita itu pada pandangan pertama. Wanita itu pun kaget. Dia tidak tahu apakah Lu Bu itu tulus atau tidak. Lu Bu kemudian berdiri dan menusuk lengan kirinya sendiri. Wanita itu kemudian sadar kalau Lu Bu bersungguh-sungguh. Lu Bu lalu bertanya siapa nama perempuan itu. Wanita itu bernama Diao Chen. Benar kan? Hari ini, Lu Bu bersumpah akan melindungi Diao Chen untuk selama-lamanya. Diao pun menyatakan mulai hari ini hidupnya adalah milik Lu Bu. Di atas bukit, sambil berlatih pedang, Liu Bei dan Cao Cao mengatur strategi peperangan.
Cao Cao berkata kalau Jenderal Yuan kemungkinan akan ikut yang lain kabur karena dia takut menjadi sasaran jika nanti mereka kalah. Cao Cao bertanya, kenapa Liu Bei masih bertahan dan meneruskan perjuangan? Liu Bei lalu menjawab, kalau dia memiliki cita-cita seperti Cao Cao, yaitu mengembalikan kejayaan dinasti Han. Di dalam hidup, hanya satu hal yang ditakuti oleh Liu Bei, yaitu mati di saat dinasti Han masih dalam bayang-bayang kehancuran. Cao Cao bertanya, apa motif sebenarnya Liu Bei? Apakah ingin kekuasaan? Liu Bei menjawab, dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya tidak tega melihat rakyat menderita di bawah rezim Dongzhuo. Demi dinasti Han yang agung, Liu Bei bersedia mengorbankan nyawanya. Di dalam gua, Liu Bei dan Cao Cao menemui yang lain. Mereka memiliki rencana. Liu Bei dan dua saudaranya memimpin pasukan akan menghadapi Lu Bu. Sementara sisa pasukan yang lain dipimpin oleh Cao Cao mengepung ibu kota Luoyang dan menangkap Dongzhuo. Cao Cao memberi pesan pada Liu Bei untuk berhati-hati saat menghadapi Lu Bu. Liu Bei dan dua saudaranya memimpin 20.000 pasukan, sedangkan musuh yang akan mereka hadapi berjumlah 30.000 pasukan. Mereka memberi pesan kepada seluruh pasukan jika kemungkinan besar mereka akan mati dalam pertempuran ini. Guan Yu mempersilahkan bagi siapapun yang takut untuk pulang. Ya, ayo silakan yang resign. Tidak ada seorang pun yang pergi. Guan Yu lalu mengatakan, bagi siapapun yang ikut berjuang, dia akan menganggap mereka sebagai saudara, apapun kesulitannya. Mereka pun bersorak siap untuk berperang. Dan mereka pun berangkat menuju kota Luoyang. Di depan gerbang ibu kota, pasukan Lu Bu sudah bersiap menghadang mereka. Di seberang jalan, pasukan Liu Bei terlihat begitu banyak dan sudah bersiap-siap. Lu Bu kemudian keluar dari dalam gerbang. Lu Bu lalu memejamkan matanya. Beberapa saat kemudian, angin berhembus kencang. Ternyata sebagian pasukan Liu Bei hanyalah boneka jerami agar terlihat banyak. Ternyata jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding dengan pasukan Lu Bu. Lu Bu pun tertawa terbahak-bahak dan menganggap ini sebagai lelucon. Perang pun dimulai. Lu Bu menyuruh pasukannya untuk maju. Liu Bei lalu memerintahkan pasukannya membentuk formasi dan menjebak sebagian besar pasukan Lu Bu agar mudah dikalahkan. Di sisi lain bukit, Cao Cao memimpin pasukan menyerang istana lewat jalur yang lain. Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei berjuang mati-matian mengalahkan pasukan Lu Bu. Melihat banyak anak buahnya yang tumbang, Lu Bu pun turun tangan. Dengan sekali tebas, Lu Bu bisa melumpuhkan ratusan tentara. Dengan tombak petirnya, Lu Bu membuat para tentara itu berjatuhan. Kini, Liu Bei berhadapan secara langsung dengan Lu Bu. Mereka pun bertarung dengan sengit. Pertarungan itu membuat jembatan yang ada di sana hancur. Mereka pun terjun ke dalam jurang sambil terus bertarung. Ternyata, Lu Bu memang bukan tandingan mereka bertiga. Lu Bu terlalu kuat. Dengan mudah, Lu Bu menyerang Liu Bei dan yang lain menggunakan tombak petirnya. Lu Bu bukanlah tandingan mereka. Liu Bei kemudian teringat sesuatu. Nenek Milf memberitahu jika senjata mereka akan lebih kuat jika terkena darah. Mereka bertiga lalu menusukkan senjata ke tubuh mereka sendiri hingga meneteskan darah. Dan berhasil, senjata mereka bereaksi menjadi semakin kuat. Mereka bertiga lalu melompat bersama-sama menghadapi Lu Bu. Pertarungan itu sangatlah dahsyat dan membuat kehancuran di sekitarnya. Tidak disangka, Lu Bu masih berdiri kokoh, sementara Liu Bei dan yang lain kewalahan. Di tempat lain, seorang menteri meminta kepada Dongzhuo untuk menunda pernikahan karena situasi sedang sulit. Namun, Dongzhuo bersikeras ingin menikahi wanita incarannya itu. Wanita yang akan dinikahi Dongzhuo aduh, gini juga Liu Chen sama dia. Cao Cao masih berjuang masuk ke dalam istana. Mengetahui istana dalam bahaya, seseorang mengirim sinyal asap ke angkasa. Dari jauh, Lu Bu melihat sinyal asap yang menandakan istana dalam bahaya. Lu Bu kemudian menghentikan pertarungan dan melesat kembali menuju istana. Keesokan harinya, Cao Cao sampai di istana. Dan ternyata tempat itu kini telah hancur. Dongzhuo dan antek-anteknya telah pergi ke ibu kota baru, Chang'an, dengan menyandera kaisar muda. Di sana Dongzhuo melangsungkan pernikahan dengan Diao Chan. Di sekitar istana yang hancur, pengawal Cao Cao memberitahu jika Jenderal Sun Jian sebelumnya menerobos masuk istana lebih dulu dan mencuri segel kerajaan. Cao Cao lalu tertawa. Dia menyebut segel kerajaan hanya benda biasa. Menyelamatkan kaisar itu lebih penting. Di dalam rombongan berkuda, ayah angkat Diao Chen berkata pada putrinya bahwa dalam pernikahan ini, Diao Chen harus fokus pada misi utamanya, yaitu membunuh Dongzhuo. Begitu. Beberapa tahun kemudian, Cao Cao yang kini memiliki ratusan ribu pasukan mendatangi kamp pelatihan milik Liu Bei yang berisi ribuan pasukan. Cao Cao kagum dengan perkembangan Liu Bei. Kedatangan Cao Cao ke sana bermaksud mengajak Liu Bei bergabung dengannya. Karena Jenderal Yuan dan Jenderal Sun hanya bertarung demi kepentingan pribadi mereka saja.
Atas dasar itu, Cao Cao saat ini menganggap kalau dinasti Han sudah tidak terselamatkan lagi. Cao Cao mengajak Liu Bei untuk kembali mengulang kejayaan dinasti Han. Tidak disangka, Liu Bei menolak untuk bergabung. Liu Bei masih percaya bisa mengembalikan kejayaan dinasti Han. Cao Cao lalu tertawa karena dia tahu di lubuk hati yang terdalam, dia, Liu Bei, dan yang lainnya itu sama saja. Sama-sama ingin menjadi kaisar. Namun Liu Bei menolak pendapat itu karena dia masih setia pada dinasti Han. Cao Cao lalu berpamitan untuk pergi. Cao Cao memberi peringatan, jika suatu saat nanti situasi memaksa mereka untuk saling berhadapan, dia tidak akan segan-segan. Ini adalah kisah berarti masih baru kisahnya ini, bro. Dan berakhirlah alur cerita Dynasty Warrior ini, guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow akan ada kelanjutannya sebenarnya ini. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye. Akan ada kelanjutannya ini sebenarnya. Oke. Oke, ya. Akan ada kelanjutannya sebenarnya ini. Udah lah pokoknya ya. Intinya gitu ya filmnya. Ya. Memang gue lihat di sini sebenarnya adaptasinya benar-benar kena banget untuk di gamenya. Kalau gue lihat ya, sebenarnya adaptasinya benar-benar kena banget di gamenya. Ya, si Lubunya masih ada, Yuan Shu-nya masih ada, Dong Zhuo-nya juga kabur. Ini akan ada kelanjutannya lagi untuk perang lagi gitu, perang 3 negara gitu loh. Ya. Endingnya sebenarnya agak kurang nancep karena pertempurannya nggak selesai antara si 3 bersaudara itu sendiri kan melawan si Lubu endingnya. Tapi memang kalau misalnya di situ nanti kelihatan hasilnya, nggak akan ada kelanjutannya gitu loh. Ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Gua akan kasih lagi untuk video-video ya.